Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi, jenis-jenis cerita fantasi, struktur cerita fantasi, dan unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang menyajikan cerita fantasi. Sebelum memulai video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Like, komen, dan share juga ya. Pembahasan kali ini mengacu kepada kompetensi dasar 4.4, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Menyajikan cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi diartikan juga sebagai mencipta atau membuat cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi harus memperhatikan bagaimana langkah-langkah yang terdapat dalam mencipta cerita fantasi. Ketika kita akan menciptakan cerita fantasi, yang pertama kita harus perhatikan yaitu merencanakan cerita. Di dalam merencanakan cerita, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide cerita fantasi dilakukan dengan cara mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Caranya adalah terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Contohnya adalah novel yang diciptakan oleh Ugi Agustono yang membuat cerita fantasi berdasarkan pengamatannya terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Dari mana ide cerita fantasi tersebut didapatkan? Cerita fantasi tersebut didapat dari sebuah pengamatan. Seperti halnya kisah yang diciptakan oleh Ugi Agustono, yaitu cerita fantasi yang lahir dari pengamatan mendalam suatu daerah dengan kehidupan unik Komodo. Ugi Agustono mengadakan pengamatan secara mendalam terhadap Pulau Komodo dengan komodo-komodonya. Dari pengamatan tersebut, lahirlah cerita fantasi. Contoh selanjutnya adalah ketika kita mengamati sebuah handphone, cerita fantasi apakah yang akan kita dapatkan? Misalnya, handphone adalah alat elektronik yang hampir dimiliki seluruh manusia. Kita bisa mengetahui situasi yang terjadi pada dunia. Mungkin beberapa tahun ke depan, kita bisa mengetahui keadaan dan gambar kehidupan luar angkasa selain bumi hanya dengan menggunakan handphone. Itulah langkah pertama tentang menemukan ide penulisan. Langkah kedua adalah penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ketika kalian sedang membaca buku tentang tumbukan meteor, kemudian kalian memfantasikan apa yang terjadi jika tumpukan meteor menghampiri kalian, maka jawaban semisalnya adalah ilmuwan menyatakan bahwa mereka berhasil mengobservasi tumpukan meteorit yang kini dikatakan paling dahsyat yang pernah disaksikan manusia. Para astronom asal Spanyol menyaksikan sebuah meteor dengan massa setengah ton menumbuk bulan.
Mereka mengatakan, tumpukan itu menghasilkan cahaya yang sangat terang. Saking terangnya, hingga bisa dilihat oleh bumi. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Joko Lelono, dengan pengalamannya dan hasil bacaannya tentang mitos lokal, melahirkan cerita fantasi yang berjudul Misteri di Balik Pohon Kenari. Ceritanya seperti ini. Nono ketakutan. Kenapa dia bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari? Padahal, dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Dan, siapa pula anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana? Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Itu belum seberapa. Masih banyak hal-hal aneh lainnya. Misalnya, gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari. Gerombolan semut hitam? Anak rembulan? Dunia macam apa ini? Nono ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman di Wlingi. Tapi, mungkinkah dia bisa kembali? Kalau ternyata dia harus memimpin sebuah perang mencekam di dunia misteri itu? Itulah cerita fantasi yang berdasarkan pengalaman dan hasil bacaan mitos lokal daerah yang diciptakan oleh Joko Lelono. Langkah ketiga menulis cerita fantasi adalah membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah kalian temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga terciptanya cerita fantasi yang unik. Contoh ide dimulai dari ide cerita, misalnya bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Rangkaian cerita yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu, yang pertama, tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Rangkaian cerita yang kedua, ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Yang keempat, tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Yang kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Yang keenam, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Yang ketujuh, tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Yang kedelapan, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Dan yang terakhir, tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah keempat yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah cerita fantasi yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Misalnya, dari kerangka cerita di atas, perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa, kemudian watak Bung Tomo itu seperti apa, latar kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat itu bagaimana, dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Selanjutnya, dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi, lalu tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriotik.
Jadi, di langkah keempat ini, kalian memberikan judul yang menarik untuk cerita yang akan dikembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Coba kalian amati contoh berikut. Contoh yang pertama, judulnya adalah Aku dan Bung Tomo. Judul ini dikembangkan dari tokoh. Contoh yang kedua adalah Cerita dari Surabaya di Masa Lalu. Judul ini berasal dari latar cerita. Contoh yang ketiga, Terperangkap di Ambarawa. Judul ini sama ya, masih dari latar cerita. Contoh yang keempat, Nasihat Bijak Pahlawan. Judul ini berdasarkan tema. Kemalasan yang menghancurkan. Ini pun sama berdasarkan tema. Misteri di balik buku biografi. Nah, ini berdasarkan genre cerita fantasi dan juga tema. Selanjutnya, Keajaiban 3 Buku. Judul ini pun sama, berdasarkan dari genre cerita fantasi dan juga tema. Dimensi Alpha. Judul ini berasal dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Dan contoh yang terakhir, Kampungku di tahun 2100. Nah, judul ini berasal dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Baiklah anak-anak, apakah sudah paham bagaimana langkah-langkah untuk merencanakan cerita fantasi? Itulah materi tentang menyajikan cerita fantasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak. Sekian dan terima kasih.